Mencekam, inilah detik-detik pelabuhan dan kota terbesar ke-6 Israel dibombardir roket salvo. Ekonomi Israel dikabarkan semakin merosot dan ambruk akibat perang dengan pasukan perlawanan. Terlebih pada hari Selasa kemarin, Brigade Al-Qassam berhasil meluncurkan gelombang roket salvo. Serangan tersebut berhasil menghantam kota terbesar ke-6 dan pelabuhan terbesar milik Israel. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan perlawanan Hamas. Brigade Al-Qassam telah mengatakan pasukannya meluncurkan roket salvo ke kota Ashdod yang diduduki, yang mana lokasi tersebut merupakan kota terbesar ke-6 dan juga pelabuhan terbesar di Israel yang menyumbang 60% dari barang impor negara itu. Sebelumnya, Brigade Al-Qassam membeberkan soal banyaknya peristiwa ataupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Brigade Al-Qassam juga menekankan bahwa serangan ganas itu sebagai balasan atas penargetan Zionis terhadap warga sipil di jalur Gaza. Sebelumnya diketahui, serangan ganas ke Ashdod pasukan perlawanan juga telah memperangus situs-situs vital Zionis hingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar, termasuk serangan ke bandara, fasilitas militer, dan ekonomi Israel di bagian utara dan selatan. Hal ini membuat warga-warga Israel makin geram dan menyalahkan pemerintah atau Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu yang dia harus diberhentikan. Banyak demo mengatakan agar pemimpin Israel itu dilengsarkan. Taiwan diambang perang, China kirim 103 jet tempur mematikan. China makin panas ke Taiwan. Terbaru, Kementerian Pertahanan Taiwan telah mendesak Beijing untuk menghentikan pelecehan militer yang terus-menerus ke wilayahnya. Desakan muncul setelah Taipei mendeteksi lebih dari 100 pesawat tempur Beijing terbang di dekat pulau itu dalam rentang waktu 24 jam. Jumlah pesawat tempur yang tercatat menimbulkan tantangan besar bagi Selat Taiwan dan keamanan regional, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan pihaknya berlatih setiap saat untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Mereka menambahkan bahwa perdamaian di Selat Taiwan adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik. Pelecehan militer yang terus-menerus dilakukan oleh militer komunis dapat dengan mudah mengakibatkan peningkatan tajam dalam ketegangan dan memperburuk keamanan regional. Kami menyerukan kepada pihak berwenang Beijing untuk mengambil tanggung jawab dan segera menghentikan tindakan sepihak dan juga deduktif semacam ini, tambahnya. Menurut peta penerbangan yang disediakan oleh kementerian, 40 dari 103 pesawat tempur China melintasi garis median di Selat Taiwan yang memasuki zona identifikasi pertahanan udara yang dinyatakan sendiri oleh Taiwan. Sebanyak 40 serangan tersebut dilakukan oleh 10 jet tempur Su-30, 12 jet tempur J-10, 4 jet tempur J-11, 10 jet tempur J-16, 2 pesawat pengisingan bahan bakar udara Y-20, serta 2 pesawat peringatan dini dan kendali udara KJ-500. Rekor tertinggi pesawat tempur Tiongkok yang memasuki Adis Taiwan dalam waktu 24 jam dilaporkan ketika 56 pesawat melakukan serangan dalam satu hari. Adis diberlakukan secara sepihak dan berbeda dari wilayah udara kedaulatan yang menurut hukum internasional didefinisikan sebagai wilayah yang membentang sejauh 12 mil dari laut garis pantai suatu wilayah. Partai Komunis Cina yang berkuasa memandang Taiwan sebuah pulau berpendudukan 24 juta jiwa diperintah secara demokratik. Partai Komunis telah lama bersumpah bahwa pulau itu harus disatukan dengan daratan Cina jika perlu dengan kekerasan. Sementara pihak berwenang Taiwan dengan tegas menolak klaim teritorial Beijing atas pulau tersebut. NATO gelar latihan militer skala besar di Laut Baltik. 14 negara berpartisipasi.
Organisasi Pertahanan Atlantik Udara sedang menggelar latihan militer skala besar di Laut Baltik. Untuk pertama kalinya, fokus latihan adalah para peperangan tingkat tinggi di pertahanan kolektif Sekutu NATO. NATO mengungkapkan latihan di Laut Baltik akan digelar selama 2 pekan. Sekitar 30 kapal perang dan 3.200 personel militer dan 14 negara bakal berpartisipasi dalam latihan Angkatan Laut tahunan tersebut. Medan utama latihan adalah lepas pantan Estonia dan Latvia. Dipimpin oleh Angkatan Laut Jerman, pesisir utara Laut Baltik adalah salah satu latihan terbesar di kawasan ini dan untuk pertama kalinya berfokus pada peperangan kelas dan juga pertahanan kolektif Sekutu NATO, kata NATO dalam sebuah pernyataan dikutip dari Al Arabiya. Latihan militer tersebut akan melatih operasi amfibi pertahanan udara, serangan dari laut ke darat, dan pengamanan laut atau jalur laut. Negara-negara anggota yang berpartisipasi adalah Belgia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Latvia, Lituania, Belanda, Norwegia, Polandia, Amerika, dan Swedia yang diundang NATO. Komandan Divisi Perang Jangkau atau Rancam Angkatan Laut Estonia, Letnan Kapten OTT Lenmets, mengatakan kepada Lembaga Penyiar Nasional ERR bahwa untuk pertama kalinya, pertahanan wilayah Laut Baltik dipraktikkan secara nyata. Pertama-tama, Anda harus merobos Laut Baltik. Pertama, Anda harus memenangkan pertempuran udara, lalu pertempuran permukaan, ucapnya. Pejabat juru bicara NATO, Dylan White, mengungkapkan saat ini terdapat 7 negara sekutu NATO yang berbatasan langsung dengan Laut Baltik. Perang agresi Rusia terhadap Ukraina telah secara radikal mengubah situasi keamanan di Laut Baltik dan NATO telah secara signifikan meningkatkan kehadiran pertahanannya di wilayah tersebut, baik di laut, darat, dan udara. Latihan seperti ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa NATO siap mempertahankan kepada setiap inci wilayah para sekutunya, kata White.